Assalamualaikum anak-anak Soli-Soliha kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia. Kembali lagi belajar bersama dengan Miss Ina. Hari ini kita akan belajar tematik 2F, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kita akan belajar yang pertama, menyelesaikan operasi hitung tentang satuan berat. Yang kedua, penggunaan huruf besar dan tanda titik pada bacaan. Yang ketiga, membuat karya 3 dimensi. Ayo berhitung. Nina mau membuat plastisin sendiri. Bahan yang diperlukan antara lain yang pertama ada tepung terigu sebanyak 20 hektogram. Yang kedua ada garam dapur sebanyak 10 hektogram. Nah, yang ketiga yaitu minyak goreng sebanyak 10 sendok. Dan yang terakhir yaitu air dan pewarna secukupnya. Berapa kilogram berat campuran terigu dan garam? Nah, anak-anak hebat, ini kan tepung terigunya beratnya 20 hektogram. Garam dapur beratnya adalah 10 hektogram. Berapa kilogram berat campuran terigu dan garam? Nah, apabila terigu dan garam dicampur, kira-kira berapa kilogram ya, anak-anak hebat? Caranya, berat tepung terigu sebanyak 20 hektogram ditambah dengan berat garam dapur sebanyak 10 hektogram. Sama dengan berapa ya? 20 ditambah dengan 10. Ya, sama dengan 30 hektogram. Pertanyaannya berapa kilogram? Coba perhatikan tangga satuan beratnya. Nah, anak-anak hebat, 30 hektogram ada berapa kilogram? Nah, hektogram ke kilogram. Naik apa turun ya? Coba kita lihat. Wah, ternyata naik. Masih ingat nggak? Kalau misalkan turun satu tangga, kita tambahkan nolnya sebanyak 1. Tapi kalau misalkan naik satu tangga, maka dikurangi nolnya sebanyak 1. Nah, di sini pertanyaannya 30 hektogram ada berapa kilogram? Kita lihat, hektogram ada di sini dan kilogram ada di sini. Naik satu tangga. Berarti kalau naik satu tangga, dikurangi nolnya sebanyak 1. Kita kurangi nolnya 1. Sisa berapa? Berarti 30 hektogram itu sama dengan 3 kilogram. Sampai di sini paham nggak anak-anak soli-solihah? Insya Allah paham ya. Nah, kita lanjut ya. Siswa kelas 2 akan membuat diorama dari plastisin. Ibu guru menyediakan 2 kilogram plastisin. Setiap kelompok mendapat 5 hektogram plastisin. Ada berapa banyak kelompok yang mendapat plastisin? Langkah yang pertama, coba diperhatikan. Diketahui plastisinnya yang disediakan ibu guru ada 2 kilogram. Setiap kelompok mendapat 5 hektogram. Nah, pertanyaannya, banyak siswa yang mendapatkan plastisin ada berapa? Yuk kita lihat yuk. Langkah kedua. Ubahlah satuan berat yang diketahui. Di sini ada 2 kilogram. 2 kilogram kita ubah satuannya ke dalam bentuk hektogram. 2 kilogram ada berapa hektogram ya? Kilogram ada di sini dan hektogram ada di sini. Berarti turun satu tangga. Kilogram ke hektogram turun satu tangga. Seperti yang Miss Ina bilang tadi. Kalau misalkan turun satu tangga, berarti ditambah nolnya sebanyak 1. Berarti 2 kilogram sama dengan 20 hektogram. Sampai di sini paham ya? Hebat, semuanya paham. Nah, langkah ketiga yaitu 20 hektogram ini kita pecah. Kita pecah ya, kita lihat 5 hektogram ditambah 5 hektogram. Berapa? 10 hektogram. Masih ada 10 lagi, kita tambahkan 5 hektogram lagi. Berapa ya? 15. Nah, berarti masih kurang. Kita tambahkan lagi 5 hektogram. Jadi totalnya ada 20 hektogram.
20 hektogram ini apabila kita pecah maka akan menjadi 5 hektogram ditambah 5 hektogram ditambah 5 hektogram ditambah 5 hektogram. Berarti ada berapa kelompok anak-anak hebat? Ya, ada 4 kelompok. Jadi banyak siswa yang mendapatkan plastisin ada 4 kelompok. Lanjut ya. Penggunaan huruf besar atau kapital. Masih ingat ya yang kemarin? Yang nomor 1 ada di awal kalimat. Misalnya, jam istirahat telah tiba. Perhatikan di awal kalimat. Di sini seharusnya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan yang ada di kalimat ini dia menggunakan huruf kecil. Berarti tulisannya salah. Yang benar seperti ini. Nah, jam istirahat telah tiba. Huruf J-nya yang Miss Ina garis bawahi ini adalah huruf besar. Huruf besar selalu berada di awal kalimat. Yang kedua, nama hari. Hari ada apa saja? Miss Ina ingetin lagi nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah, contohnya adalah hari Rabu. Hari Rabu huruf R-nya harus menggunakan huruf besar seperti ini. Nah, ini adalah penulisan nama hari yang benar, yang betul ya anak-anak hebat. R-nya menggunakan huruf besar. Nah, yang ketiga yaitu nama bulan. Bulan ada apa saja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Nih contohnya ada bulan Maret. Bulan Maret ini penulisan yang benar seperti apa? Seperti yang di bawah. Kenapa? Karena nama bulan itu harus menggunakan huruf besar. Seperti ini M-nya. Yang Miss Ina garis bawahin ya. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu nama orang. Nama orang siapa saja? Contohnya nih, Miss Ina punya contoh nama Danis. Nah, Danis di sini D-nya harus menggunakan huruf besar karena ini adalah nama orang. Sampai di sini paham kan ya? Jadi huruf besar atau huruf kapital itu digunakan yang pertama di awal kalimat. Yang kedua, nama hari. Yang ketiga, nama bulan. Dan yang keempat yaitu nama orang. Nah, selanjutnya. Tanda titik. Coba perhatikan, ini namanya adalah tanda titik. Yang di dalam kurung ini namanya adalah tanda titik. Nah, di mana tanda titik ini digunakan? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita apa ya? Berisi informasi atau kejadian. Lihat contohnya. Ayo membaca. Di sini ada bercocok tanam. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Setiap anak menanam satu bibit tanaman. Nina, Deli, dan Lani akan menanam bibit bawang putih. Bibit ditanam di kebun sekolah. Tempat menanam sudah disediakan. Menanam tanaman ada aturannya. Mula-mula pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Setelah itu bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Lubang ditutup dengan tanah. Tanaman lalu disiram secukupnya. Selesai bercocok tanam, semua siswa mencuci tangan. Nah, cara menanam tanaman ada aturannya ya. Yang pertama, pupuk dimasukkan dulu nih ke dalam lubangnya. Setelah itu, bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Lubang ditutup dengan tanah. Tanaman lalu disiram secukupnya. Setelah bercocok tanam, jangan lupa mencuci tangan. Jadi anak-anak hebat. Di sini ada cara menanam tanaman. Nah, selain ada cara menanam tanaman, coba perhatikan huruf besarnya. Tadi kita sudah belajar, huruf besar selalu berada di awal kalimat. Ini Miss Ina garis bawahi yang warna merah. Ada kelas. Di sini ada huruf K, ada huruf S, ada huruf N, dan semua yang ada di awal kalimat itu selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ada juga nama orang, yaitu Nina. Nih, N-nya menggunakan huruf besar. Ada Deli. Deli, D-nya menggunakan huruf besar. Ada Lani.
L-nya menggunakan huruf besar. Nah, tadi kita juga belajar tanda titik. Tanda titik itu digunakannya di mana? Di akhir kalimat. Perhatikan yang warna kuning, garis yang warna kuning. Di akhir kalimat berita selalu diakhiri dengan tanda titik. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Diakhiri dengan tanda titik. Setiap anak menanam satu bibit tanaman. Di akhir kalimat berita selalu diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa kalimat berita itu adalah kalimat yang di dalamnya itu ada sebuah informasi atau kejadian. Kalau kalimat tanya apakah menggunakan tanda titik? Tidak ya anak-anak. Kalimat tanya itu bukan kalimat berita. Kalimat tanya adalah menanyakan sesuatu. Jadi tidak terdapat informasi di dalamnya. Nah, kalau kalimat berita di dalamnya ada sebuah informasi atau sebuah kejadian seperti ini. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Diakhiri dengan tanda titik. Berita apa yang ada? Berita tentang kelasnya Nina sedang bercocok tanam. Sampai di sini paham ya anak-anak solih-solihah? Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat karya 3 dimensi. Yuk simak video berikut. Karya 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ciri karya 3 dimensi yaitu dapat dilihat dari berbagai sisi. Bisa dilihat dari depan, belakang, bawah, samping, kanan, kiri. Contohnya ada apa saja? Contohnya ada guci, patung, dan vas. Yuk kita belajar membuat karya 3 dimensi dari plastisin. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah jangan lupa sholat 5 waktu dan THTQ-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.